Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Andarista, peserta Latsar CPNS Angkatan 5 Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022. Kali ini saya akan menjelaskan materi asinkronus saya tentang identifikasi isu strategis. Isu kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu current issue, emerging issue, dan isu potensial. Current issue merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Emerging issue merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Isu potensial, isu ini merupakan isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat teridentifikasi dari beberapa instrumen yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu yang dimaksud di masa depan. Dari isu-isu yang ada, ketika kita ingin menentukan core isu atau isu prioritasnya, dapat menggunakan teknik tapisan, APKL, dan USG. Yang pertama kita bahas, teknik tapisan APKL terlebih dahulu. APKL merupakan akronim dari aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Aktual, isu tersebut benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kehalayakan, isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik, isu tersebut memiliki masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Layak, isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Cara menentukannya dapat menggunakan scoring dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 dengan kriteria 5 sangat kuat pengaruhnya, 4 kuat pengaruhnya, 3 sedang pengaruhnya, 2 kurang pengaruhnya, 1 sangat kurang pengaruhnya. APKL tadi sebelumnya dapat digunakan apabila isu yang ada terdapat lebih dari 3 isu. Selanjutnya, setelah dilakukan analisa APKL akan didapatkan 3 isu dengan nilai tertinggi. Lalu akan dilanjutkan dengan analisa isu selanjutnya menggunakan teknik tapisan USG yang merupakan akronim dari urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Fishbone diagram merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Langkah-langkah untuk melakukan fishbone analisis yaitu mulai dengan pernyataan masalah-masalah utama yang penting dan mendesak, lalu menuliskan masalah yang ada atau isu yang jadi isu prioritas ke dalam bentuk kepala ikan, lalu tulis juga yang menjadi masalah. Selanjutnya menulis juga faktor-faktor penyebab utama yang menyebabkan isu terjadi. Faktor-faktor ini meliputi manusia, mesin, peralatan, material, metode kerja, dan lingkungan. Setelah dilakukan teknik tapisan untuk menentukan isu prioritas dan membuat fishbone diagram, langkah selanjutnya yaitu membuat gagasan pemecahan isu. Gagasan pemecahan isu ini bertujuan untuk memberi solusi terhadap isu yang dibahas dengan mengintegrasikan core values nilai dasar ASN. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.